Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat religi. Selamat datang kembali di podcast Sipakarewa yang disiarkan langsung dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Dan hari ini kita akan mengupas isu penting yang menjadi salah satu dari 7 isu strategis dari Kementerian Agama, yaitu perlindungan perempuan dan anak. Namun kita tidak hanya akan bicara soal penanganan ketika masalah sudah terjadi, namun kita ingin melangkah lebih jauh, yakni melakukan pencegahan dari akar paling mendasar, yaitu dari dalam rumah tangga. Sudah hadir bersama kita tentunya narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Hari ini telah hadir Bapak Ustaz Dr. Nur Salim Ismail. Beliau adalah Ketua Lembaga Dakwah PWNU Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak Ustaz? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kelihatan dari wajahnya hari ini. Tidak tegang tentunya Pak Ustaz ya. Hari ini adalah perdana Anda muncul di podcast Sipakarewa. Kita tentu bersyukur diberi kesempatan untuk tampil di sini, saling berbagi, sharing gagasan, sharing konsep. Baik, alhamdulillah Pak Ustaz, saya sempat membaca salah satu artikel yang Anda tulis dan itu sangat menarik, bernuansa sosiologis dan juga spiritual, yang bertajuk Liquid Love, terpikat cinta, terikat janji. Dan konon katanya saya mendapatkan bocoran bahwa belakangan ini Anda tidak pernah ketinggalan untuk menyimak sebuah serial drama TV yang diperankan oleh aktor Arya Saloka yang berjudul Terikat Janji. Betul begitu ya? Ya, saya menangkap sejumlah nilai-nilai filosofis di dalamnya. Jadi orang biasanya melihat sinetron itu hanya pada sisi alur cerita. Tapi dia selalu, hal yang menarik itu sebetulnya karena selalu menyisakan pertimbangan-pertimbangan filosofis, lalu kemudian selalu punya nilai relevansi terhadap perkembangan generasi hari ini. Banyak pasangan muda yang terpikat oleh fenomena liquid love atau cinta cair. Ya. Cinta yang manis di awal namun mudah menguap saat diterpa ujian. Media dan tayangan populer sering memperlihatkan romansa instan, padahal pernikahan butuh janji kokoh atau mitsakan galisan agar tidak gampang hancur. Dan ternyata judul tulisan dari artikel Anda dan serial itu ternyata punya benang merah yang sama ya Pak Ustaz, soal janji bahwa ikatan pernikahan itu bukan cuma komitmen emosional yang gampang menguap layaknya cinta yang cair atau liquid love, tapi ada janji kokoh atau mitsakan galizan yang harus selalu dijaga. Baik, kita akan masuk ke pokok pembahasan pertama, itu membangun safe space. Dalam tulisan Liquid Love, Anda menyoroti tingginya angka perceraian akibat ketidakmampuan pasangan mengelola konflik. Padahal rumah tangga seharusnya menjadi tempat paling aman atau safe space bagi perempuan dan anak. Pertanyaan saya, bagaimana kita membumikan konsep mitsakan galizan ini agar tidak sekedar jadi kalimat di ijab kabul, tetapi benar-benar mewujudkan jadi ruang aman di mana suami dan istri punya fondasi komunikasi serta pengelolaan konflik yang sehat sejak hari pertama menikah. Pertama, syair Arab itu mengatakan, kalau engkau jatuh cinta, buka kedua matamu. Dan kalau engkau telah menikah, tutup salah satu dari kedua matamu. Maksudnya sangat berbeda motivasi jatuh cinta orang sebelum masuk ke gerbang pernikahan dan setelah masuk meniti bahtera rumah tangga. Ada orang bertanya setelah menikah, kenapa sikapmu berbeda 180 derajat waktu kita pacaran dengan setelah kita menikah? Istrinya menjawab, iya. Karena waktu kita pacaran, penampilan saya itu full editing. Terlalu banyak yang diedit. Dan kita itu berjumpa maksimal 2 jam. Setelah kita menikah, menjadi 24 jam. Sikapnya berbeda. Implikasinya berbeda. Ekspresinya berbeda. Dulu, yang saya saksikan di hadapanmu adalah aneka rupa kesempurnaan, keindahan. Tetapi setelah menikah, saya harus mengakui bahwa satu persatu kekaguman itu hilang. Sekarang memang persoalannya dalam konteks liquid love itu
generasi kita dihadapkan pada sebuah semangat jatuh cinta yang menggebu-gebu, tetapi ada fenomena tidak ingin terikat. Tidak ingin terikat janji, tidak ingin terikat komitmen. Terikat janji itu bahasa Al-Qur'annya misalkan ghaliza. Misalkan. Nah, itu bahasa Al-Qur'annya mengatakan begitu. Artinya pernikahan itu kan bukan kontrak, bukan MOU temporal, tapi dia sifatnya kontrak spiritual, perjanjian spiritual dengan Allah. Dalam ijab kabul, narasinya itu tidak pernah bicara soal kesetiaan kepada pasangan. Ijab kabul itu mensyaratkan satu saja, yaitu bersumpah atas nama Tuhan untuk mencintai anaknya orang. Nah, di situ kan masalahnya. Jadi kalau ada orang berkata, engkau berkhianat kepadaku, engkau memilih yang lain, atau engkau mencari masalah dengan prahara rumah tangga, pada dasarnya dia sedang menggoyang sebuah perjanjiannya dengan Tuhan. Jadi konsep misalkan ghaliza itu sebenarnya bukan pada persoalan mengikat sebuah perjanjian dengan pasangan, tapi kita sedang mengokohkan perjanjian spiritual di hadapan Tuhan. Mohon maaf, kita itu berjanji menikahi seorang perempuan atau menerima lamaran laki-laki. Perjanjiannya itu mahal, karena di balik perjanjian itu ada syahadat yang kita ucapkan. Gitu. Jadi sesungguhnya ketika kita mengucapkan ijab kabul, seorang laki-laki mengucapkan ijab kabul, itu sedang membuat perjanjian dengan Tuhannya. Iya, perjanjian dengan Tuhan. Sehingga di beberapa negara hierarki percintaannya itu kan berbeda dengan kita umat Islam. Kalau di beberapa negara cinta di atas, agama di bawah. Maka yang lahir adalah kita bebas saling mencintai tanpa harus diikat oleh ikatan-ikatan agama. Kalau Islam tidak, agama di atas, cinta di bawah. Sehingga agama itu menjadi sebuah syarat mutlak untuk melegalkan hubungan cinta. Islam, tidak Islam dengan yang lain. Kenapa agama itu menjadi satu hal yang paling penting? Itu dalam hadis Nabi dikatakan perempuan itu dinikahi karena 4 faktor. Cantik, berketurunan, berharta, beragama. Tapi kalau kamu tidak menemukan kesempurnaan pada ketiga-tiganya, maka pilih yang beragama. Maksudnya apa? Pilih orang yang paling kuat sumpahnya di hadapan Tuhan. Karena itu hanya itu yang menjadi jaminan kesetiaan sesungguhnya. Tidak ada jaminan kesetiaan pada kecantikan, tidak ada jaminan kesetiaan pada faktor keturunan, tidak ada jaminan kesetiaan pada faktor harta benda. Jaminan kesetiaan itu hanya pada urusan beragama. Karena dalam agama lah konsep cinta itu digeser, yang tadinya aku mencintai karena ini. Ketika agama hadir, maka dia berubah. Aku mencintai meskipun, walaupun, dan seterusnya. Ada pengecualian. Ya. Luar biasa Pak Ustaz. Berawal dari komunikasi dan kesiapan mental. Nah, jika keretakan rumah tangga tetap terjadi, dampak yang paling parah itu seringkali menimpa perempuan dan anak-anak secara psikologis maupun secara hak-hak hukum. Ya. Pertanyaan saya, menurut pandangan Anda, bagaimana hukum Islam dan instrumen sosial kita seharusnya memberikan benteng perlindungan secara psikologis maupun kepastian hukum bagi perempuan dan anak, serta bagaimana dakwah NU di Sulawesi Barat dapat mengedukasi masyarakat agar paham bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu melanggar prinsip mitsakan galisan. Pertama memang instrumen pernikahan kita ini harus ditinjau ulang. Bagi saya secara pribadi. Kenapa? Pernikahan kita hari ini makin hari makin kehilangan ruh beragama. Sedikit orang yang mengingatkan pengantin laki-laki itu untuk berwudu. Nyaris tidak didapatkan lagi pengantin laki-laki itu setelah ijab kabul masuk kamar langsung sholat sunat syukur. Dan berbagai macam ritual-ritual agama yang hari ini makin hari makin sulit kita temukan. Yang ada ialah kita menjadikan momentum perkawinan itu menjadi semacam parade. Dia hanya menjadi karnaval saja. Dia menjadi ajang untuk menunjukkan kenaikan kelas sosial seseorang. Bahkan pada titik tertentu, mohon maaf,
akad nikah sampai pesta perkawinan hari ini telah bergeser menjadi ajang unjuk kekuatan gengsi sosial. Sehingga yang muncul adalah party, sensasi, ke keriuhan yang terjadi hebat karena banyak pernak-pernik akad nikah. Tapi ingat, dia kehilangan ruh. Kenapa kehilangan ruh? Saya harus mengucapkan secara berulang-ulang, baik di ruang podcast ini maupun di ruang yang lain. Problem kita adalah peristiwa perkawinan kadangkala menghilangkan kewajiban orang untuk sholat. Pengantinnya tidak sholat, perangkat-perangkat lain tidak sholat. Ya mungkin juga dalam tradisi kita di Sulbar ada istilah pagar anak, pagar A, pagar B, saya tidak tahu. Tetapi prinsipnya adalah tidak sholat. Sementara tadi akad nikahnya jam 10, sumpah laki-laki itu adalah asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan kalau kita buka kutipan akta nikah yang sering kita sebut dengan buku nikah itu, halaman terakhir sigat ta'liq mengatakan, saya akan mempergauli istri saya muasyarah bil ma'ruf sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Itu jam 10 diucapkan, tapi jam 12:30 waktu sholat masuk, orang tidak sholat. Itu problem kita. Tadi sumpahnya kepada Tuhan, tapi pelanggarannya tidak butuh 1 kali 24 jam. Jadi ketika kita berkata bahwa kok bisa seperti ini, seperti tadi ditanyakan soal implikasi kekerasan, saya kira implikasi kekerasan itu kita bicara hilir, hulunya yang harus diperbaiki. Sulit untuk bicara air yang jernih di hilir kalau kita tidak selesaikan air yang jernih di hulu. Jadi hulunya harus diperbaiki. Cari calon suami itu harus terang benderang. Sehingga dikatakan seorang perempuan yang menerima lamaran laki-laki nyaris setara dengan perempuan itu telah memutuskan takdir masa depannya. Jadi kalau dia sudah menerima lamaran 3 bulan yang lalu, berarti pada 3 bulan yang lalu perempuan itu telah menentukan takdir masa depannya. Sehingga ketika ditanya, tapi kan terjadi kekerasan, tapi kan terjadi ketidaksesuaian antara apa yang dicitrakan selama ini dengan apa yang menjadi perilakunya dalam kehidupan berumah tangga di kemudian hari. Itu problem hilir. Problem hilirnya memang harus ditangani. Kita harus terus-menerus mengedukasi masyarakat bahwa berumah tangga itu tidak selamanya bicara tentang keindahan. Tapi kita juga kadangkala harus siap menerima segala macam suka dan duka yang harus kita terima bersama. Iya, kayak gitu. Saling mengenal sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Iya, dalam tanda kutip kadang-kadang generasi muda mungkin menyalahartikan pacaran dulu biar saling mengenal. Kalau dalam Islam kira-kira seperti apa? Perkenalan sebulan 2 bulan kan kita belum tahu nih kayak apa sih orang yang ada di hadapan kita gitu. Agama itu kalau hadis Nabi seperti yang saya ungkap tadi, perempuan itu dikenali dalam 3 aspek. Kenali perempuannya, cantik tidak cantik itu penting. Kemudian kenali keluarganya, apakah dia keluarga yang memang bertanggung jawab mendidik dan membesarkan anaknya. Yang kedua bicara tentang tingkat ekonominya. Itu sangat realistis itu agama kita itu. Berarti dari pihak perempuan pun mengenali laki-lakinya dari wa kadzalikal aksu. Demikian sebaliknya. Jadi kita itu kan menikah sebetulnya bukan sekedar menikahi seseorang. Kita sedang memperjumpakan rumpun keluarga yang boleh jadi punya kekerabatan atau tidak boleh jadi juga tidak punya garis kekerabatan. Sehingga dari sekian banyak perkenalan itu, kita tidak cukup hanya mengatakan saya siap menikahi istri. Tapi kita juga harus siap bahwa ketika saya menikahi seorang perempuan, konsekuensinya saya harus berhadapan dengan mertua saya yang wataknya begini. Ya kan? Dan ketika kita bicara tentang konsep mertua, ada level yang selanjutnya adalah bisa tidak mertua saya ini memiliki hubungan baik dengan besannya yang merupakan orang tua saya misalnya. Hidup atau mati urusan lain, tetapi kira-kira begitu konstruksi berpikirnya. Jangan hanya bicara tentang jatuh cinta, sudah menggebu-gebu, tetapi tidak punya pertimbangan dampak-dampak yang akan ditimbulkan. setelah. Iya, makanya dalam fikih itu meskipun ada khilafi, ada namanya
kafa'ah, sekufu, artinya sederajat, sederajat sosiologisnya, kulturalnya, saling mengenal. Saya kasih contoh, ada mahasiswa menjelang ujian skripsi sarjana, dia mau menikah. Usia misalnya sudah mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang. Tapi yang dia mau nikah itu adalah dosennya yang sisa 3 hari pensiun. Jodoh oke, tetapi tidak sekufu sebetulnya. Tidak sekafa'ah. Tidak memiliki chemistry yang betul-betul pas. Tidak Karena sepadan lah. iya, gitu ya. karena calon suami ini masih bicara tentang masa depan, sementara calon istri sudah bicara tentang masa lalu. Itu masalahnya. Jadi berbeda kan, jauh sekali. Yang satu terbit matahari, yang satunya sudah mau tenggelam matahari. Sudah hampir terbenam. Baik, Pak Ustaz, menarik sekali kalau kita lihat fenomena hari ini, di mana banyak pasangan muda yang terpapar ideologi hubungan atau persepsi pernikahan dari media sosial. Ya. Bahkan serial drama modern seperti halnya serial Terikat Janji yang sempat kita singgung di awal. Nah, menurut Anda bagaimana cara kita mengedukasi generasi muda agar bisa bersikap kritis? Artinya bagaimana mereka bisa mengambil pelajaran moral yang baik dari media atau tontonan tanpa terjebak pada persepsi cinta instan atau liquid love yang justru merapuhkan ikatan pernikahan. Satu, mungkin ini agak berat. Kita tidak pernah belajar secara serius tentang filosofi cinta. Bahwa cinta sesungguhnya itu mestinya kita tarik dulu menjadi sebuah hubungan cinta antara hamba dengan Tuhan. Lalu kemudian baru kita bicara lebih lanjut antara sesama hamba. Tapi ini kan mendalam kajiannya, butuh waktu yang agak lama. Sehingga saya mengambil hal yang agak lebih praktis. Satu, dalam lingkungan keluarga, ini kan ketahanan keluarga kita juga bermasalah. Padahal itu adalah bagian dari aspek ketahanan nasional non-militer. Kenapa saya sebutkan? Satu, kenapa orang mudah jatuh cinta, tapi dalam jatuh cintanya itu mengalami kerapuhan? Seorang anak perempuan misalnya. Kenapa dia sangat mudah untuk jatuh cinta kepada lawan jenisnya? Padahal dia tidak mengerti. Misalnya dia jatuh cinta sama seorang laki-laki yang hanya dia simak di media sosial. Belum pernah berjumpa dengan orangnya, tidak tahu di mana latar belakang keluarganya, tapi dia mau. Salah satunya adalah karena bapak tidak bertindak sebagai pacar pertama anaknya. Ibu juga begitu, kalau dia punya anak laki-laki, mestinya ibu itu menjadi pacar pertama anaknya. Apa yang dimaksud dengan pacar pertama? Kita berkeinginan ketahanan rumah tangga itu dimulai dengan kesiapan anak, percaya dirinya anak untuk mengungkapkan segala macam curahan hatinya itu ke orang tuanya. Ketika ada keluarga yang di mana anaknya lebih percaya kepada orang lain untuk meluapkan isi hatinya daripada orang tuanya, itu warning. Itu masalah dalam rumah tangga. Berarti orang tua tidak memiliki reputasi yang baik di hadapan anaknya untuk dijadikan sebagai tempat pelipur lara. Jadi bapak tidak dipercaya untuk menjadi objek curahan hati, kemudian ibu juga tidak menjadi objek. Nah, ya artinya kalau dikatakan bagaimana membangun ketahanan, media sosial tidak mungkin kita hindari, pergaulan tidak mungkin kita hindari. Tapi kita harus membangun ketahanan. Ketahanan itu dalam rumah tangga. Dan pilar utamanya adalah bapak dan ibu itu harus menjadi seorang sosok yang bergaransi menyimpan rahasia anaknya. Gitu. Dipercaya anak, dipercaya oleh keluarga. Itulah mengapa kemudian dikatakan ayah adalah cinta pertama anak perempuannya. Harus. Dan ibu adalah madrasah untuk anak-anaknya. Iya, harus seperti itu. Baik, selanjutnya Pak Ustaz, ini kita masuk di kolaborasi untuk perlindungan optimal, fokus sinergi dari LDNU, Kemenak dan masyarakat. Isu perlindungan perempuan dan anak ini tentu tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Kementerian Agama sudah mencanangkan ini sebagai isu strategis
dan tentunya masyarakat butuh panduan nyata untuk ini. Pertanyaan saya, bentuk kolaborasi konkret seperti apa yang sedang atau perlu terus dibangun antara lembaga dakwah, PWNU, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan tokoh masyarakat di Sulawesi Barat untuk memastikan program ketahanan keluarga dan pencegahan perceraian ini bisa menjangkau hingga ke tingkat tapak atau di tingkat desa. Satu, maksud saya aktor, tokoh-tokoh agama ini harus menjadi aktor keteladanan ketahanan rumah tangga. Menjadi sebuah tanda tanya besar kalau aktor tokoh-tokoh agama justru yang paling sumringah terdengar keluar bahwa bermasalah rumah tangganya. Itu kan? Jadi satu aktor. Yang kedua adalah kultur. Kultur itu misalnya lembaga-lembaga dakwah, kemudian kelompok-kelompok majelis taklim mesti memiliki fokus perbincangan tentang ketahanan keluarga pada setiap lembaga-lembaga atau komunitas majelis taklim. Kita sudah harus merancang kurikulum majelis taklim yang terstruktur dan tersinergi. Jadi kita memang masih harus terbuka mengakui bahwa sinergitas ini masih dalam ucapan, belum dalam tindakan secara nyata. Meskipun kita tidak boleh juga berada pada posisi saling menyudutkan antara satu elemen dengan elemen yang lain, lembaga dengan lembaga yang lain. Bagi saya, Kementerian Agama itu posisinya berada pada wilayah menyambungkan kepentingan. Jadi misalnya kita menyusun kurikulum majelis taklim, dari Kementerian Agama itulah kita harapkan memiliki daya rambat yang luas sampai ke grassroots. Kita punya penyuluh ribuan, kita punya penghulu cukup luar biasa jumlahnya, ditambah lagi dengan secara umum ASN di Kementerian Agama, resourcesnya saya kira besar. Tapi ini harus kita kerja dengan pelan-pelan, ada alat ukurnya, ada pengukuran indikatornya yang jelas, sehingga ketika kita bicara tentang itu, judulnya boleh berbeda-beda, tetapi semangatnya dari sekian banyak ormas, lembaga-lembaga dakwah, komunitas majelis taklim, semangatnya jelas. Misalnya, apa PR kita di dalam menyelesaikan fenomena perceraian di Sulawesi Barat yang menembus angka 0,97%. Dari kalau dijumlahkan dia sekitar 1.461 pasang suami istri di Sulbar itu cerai di tahun 2025. Dan dari 1.000 sekian itu ada 1.073 memutuskan cerai hanya karena urusan berselisih. Hanya perselisihan. Perselisihan, bukan karena faktor orang ketiga, bukan karena KDRT. 1.073 pasang itu nyata cerai di hadapan pengadilan. Alibinya cuma satu, bahwa dia mau katakan kami sudah tidak cocok. Loh, gimana ceritanya? Hanya karena alasan ketidakcocokan. Pernahkah ada rumah tangga hari ini yang 100% cocok? Tidak. Berarti, ini kita masuk konsep sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu bukan janji pasti. Sakinah itu soal kemampuan memilih jalan sakinah mengelola rumah tangga. Rumah tangga itu pasti mengalami ketegangan, huru-hara, bahkan mungkin ada perlawanan. Tetapi sakinah datang menawarkan bahwa sekuat apapun badai rumah tangga yang engkau hadapi, jalanilah proses berumah tangga itu dengan cara-cara yang sakinah. Kalau filosofinya orang dulu, kalau api amarah istrimu sedang menyala, datanglah dengan memercikkan datanglah dengan memercikkan air yang dicurahkan oleh Nabi Ibrahim, ya kan? Atau kalau suamimu sedang meluapkan api amarahnya, jadilah sebagai air pendingin tentang amarah suamimu. Siap-siaplah menjadi pemadam kebakaran. Ya, jangan justru dia berprinsip kalau kamu nyalakan lilin, aku nyalakan kompor. Nggak bisa seperti meledak itu. Kita Pak ya. Baik, satu hal lagi Pak Ustaz, bagaimana pasangan yang mungkin saat ini sedang berada di titik krusial, mulai merasa komunikasinya macet,
konflik yang menumpuk, atau merasa janji pernikahan mereka sedang diuji. Langkah pertama dan paling realistis apa yang harus mereka lakukan hari ini juga untuk menyelamatkan rumah tangga mereka sebelum konflik tersebut meluas dan berdampak buruk khususnya pada psikologis anak? Satu, pastikanlah bahwa suamimu atau istrimu adalah manusia. Dia bukan manusia sempurna. Dia adalah orang yang akan selalu engkau temukan kekurangannya satu dengan yang lain. Itu harus terpatri dalam hati kita bahwa suami saya adalah manusia yang tidak memiliki kesempurnaan secara utuh. Satu, akui dulu bahwa ada kekurangannya. Yang kedua adalah belajarlah untuk memilih kedewasaan, kearifan daripada sekedar bicara menang-menangan. Ada syair Arab mengatakan, perkawinan adalah pertandingan yang tidak akan pernah selesai dengan angka yang imbang. Jadi istri atau suami yang baik adalah yang berkata, saya akan tetap mencintaimu sekalipun engkau memiliki kekurangan. Tapi suami yang tidak baik, kalau dia selalu mengungkap dan mengungkit rezeki yang diberikan kepada istrinya. Saya kan sudah kasih bulan lalu, masa minta lagi, kan gitu. Itu adalah jenis pertandingan yang selalu ingin berhasil imbang. Padahal satu hal yang pasti, orang mencintai ditandai dengan kesiapannya untuk bertanding dan tidak harus mengharapkan skor yang berlebih, walaupun itu hanya mungkin skornya hanya ingin imbang. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, jikapun tidak bisa diselesaikan kedua belah pihak, maka kita butuh mediator. Mediator itu bisa berupa mertua, bisa berupa psikolog, bisa berupa konselor. Banyak yang bisa memediasi kita. Tapi satu hal yang pasti ingin saya sampaikan, memang agak repot ketika kita tidak mengakui bahwa ada masa kejenuhan berumah tangga. Saya seringkali mengatakan, jangan terlalu bangga dengan berbulan madu di tempat-tempat eksotik dalam 10 tahun masa perkawinan. Ya sesekali bolehlah kita ini merancang hidup bahwa di usia 10 tahun perkawinan kita nanti itu kita akan berbulan madu tepat di hadapan Ka'bah di Baitul Haram, kayak gitu. Jadi ada semacam obsesi tinggi bahwa saatnya kita mempertautkan hubungan cinta suami istri ini tepat di hadapan Ka'bah sebagai tanda untuk memasrahkan cinta kepada Tuhan. Sampai ini saya katakan, orang itu kalau jatuh cinta dia selalu berkata, anta du'a allazi lam atawakka ayyustajaba. Engkau adalah doa yang tidak pernah kuduga akan dikabulkan oleh Tuhan. Itu. Syahdu sekali postasnya. Masya Allah, pembahasan yang sangat bermanfaat tentunya hari ini. Dan sebelum kita akhiri, mungkin boleh memberikan closing statement atau pesan kunci bagi para calon pengantin atau mungkin pasangan muda maupun masyarakat luas tentang pentingnya memegang teguh mitsakan golizan demi masa depan perempuan dan anak-anak kita tentunya. Pertama, kalau laki-laki itu sebetulnya gampang saja mencari calon itu. Bisakah kita membiasakan istikharah sebelum jatuh cinta? Ya kan? Jadi biasakanlah untuk melibatkan Tuhan itu dalam segala macam pilihan-pilihan kita. Pada saat yang sama sebaliknya perempuan pun seperti itu. Jangan mudah untuk menerima sebuah ajakan saling mencintai sebelum kita benar-benar mematenkan di dalam jiwa sanubari kita itu bahwa orang yang kita pilih adalah memang tepat untuk menuntun kita menjadi orang yang makin dekat kepada Allah. Jadi carilah pasangan allazi yadulluka ilal khair, yang akan menunjukkanmu ke jalan yang baik. Carilah calon suami yang kira-kira kita buatkan semacam perandaian. Carilah laki-laki yang besok ketika terjadi pengadilan di hadapan Tuhan, kedua tangan dan kakinya yang akan menuntunmu masuk ke dalam surga. Gitu.
Baik, luar biasa sekali pencerahannya hari ini. Terima kasih Pak Ustaz untuk tentunya ini ilmu, bukan ilmu baru sebenarnya, tapi ilmu lama yang kemudian dipertajam lagi dengan pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Dr. Nur Salim Ismail untuk ilmu dan waktunya. Semoga pencerahan hari ini menjadi ladang pahala dan tentunya menginspirasi banyak keluarga untuk membangun rumah tangga yang kokoh, aman, dan tentunya penuh dengan kasih sayang. Baik, saya Yuniati Yusuf mewakili segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih untuk segala perhatian dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih Ya, Pak Ustaz, kasih. dan kita akhiri perjumpaan kita hari ini dan tentunya nantikan terus podcast Si Pakarewa karena masih akan ada banyak pembahasan yang tentunya lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Baik, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, tetap sehat dan tentunya tidak lupa saya mengucapkan selamat Hari Anak untuk seluruh anak-anak yang ada di Indonesia.